Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini pertemuan ke-12 ini sebenarnya materinya nggak banyak ya. Jadi materi pertemuan 12 ini saya bagi dua. Kemarin harusnya dibagi dua ya. Kemarin cukup padat yang kemarin itu. Tapi ya pengennya juga saya itu antara banyak materi sama nggak berat materi gitu ya. Jadi begitulah ramuan saat ini ya. Untuk yang ini sebenarnya satu judul tapi kita jadikan dua pertemuan. Jadi pertemuan 12 dan 13. Yang nanti market loanable funds itu kita jadikan di pertemuan ke-13 ya. Jadi ya santai ya. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar tentang tabungan, ya, investasi dan sistem keuangan. Ini bagi sebuah negara itu sangat penting ya. Kaitannya sekali lagi karena setelah UTS ini kita belajar sedikit tentang makro ya, maka inilah konsep bagaimana investasi, tabungan dan financial system yang harus dikelola oleh sebuah negara gitu ya. Nah, sebelum ke sana, biasa kita cek sound mahasiswa di sini ya. Kelas C dulu ya. Nanti kita gantiannya. Alfiona, hadir nggak nih Alfiona? Alfiona. Ya, sebentar kita cari dulu. Hadir nih Alfiona Early. Wah, kayak nama artis nih kayaknya Early Early. Early itu datang duluan. Nah, makanya dia udah join duluan ini. Halo Alfiona. Halo. Nah, ini raganya belum belum ini belum belum ter connect, masih terconnect join ya. Oke, ya terpaksa kesempatan Anda hilang. Kita geser ke kelas B. Putri Berlian ini kemana nih kalian join, cuma saya join doang. Putri, ini ada nih Putri Berlian. Hadir Pak, hadir. Oke, good, terima kasih, dapat dah kamu. Enggak sih sebenarnya. Cek sound. Oke. Apa namanya? Yang saya share screen ya. Yang saya share screen itu adalah kita ingin membahas pembukaan dulu ya. Sebenarnya bagaimana ini pentingnya. Kadang-kadang itu memang kita berikan gambaran mikro dulu supaya kalian itu nyambung dulu gitu ya sebelum membahas tentang secara keseluruhan negara gitu ya. Contoh adalah Putri, kira-kira besok mau jadi apa setelah lulus dari HES? Jadi apa ya? Pengusaha Pak. Oh, it's good. Oke, pengusaha. Ini sangat Di baik. polisi, Pak. Ini yang ditanya siapa, yang jawab siapa? Jangan ini, oke. Jadi apa namanya? Jadi pengusaha bagus banget ya. Itu sangat saya dukung, terutama ya. Harusnya setelah kalian mendapatkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi itu, meskipun kalian sarjana hukum, kalian beda lah ya hukum ekonomi. Sorry, saya punya basic ekonomi yang lebih baik dibandingkan sarjana hukum biasa. Nah, pertanyaannya Putri, kalau kamu mungkin mau start bisnis, ini sama dengan di pembukaan di sini ya. Pasti kan namanya bisnis, bisnis apa itu? Bisnis kayak makanan gitu Pak. Oke. Udah mulai Oh, buka. food and beverage udah buka. Sama orang tua, orang tua bisnis juga. Iya, Oh, kalau sudah kamu, tua eh, bisnis juga. hmm? Kalau orang tua bisnisnya apa? Itu toko. Toko. Kalau Kakak hmm? ada juga. Kakak Kakak ada toko care juga. wash. Oh, apa? Udah cucian mobil. Oh, Care wash Pak. care wash. Oke, good. Ya, Putri makanan. Oke. iya. Tolonglah makanan ya. Makanan itu apa? Resto atau gimana itu? Atau gimana? Ya kayak kayak open order gitu loh Pak. Nanti ada yang Oh, pesen.
Oh ya, dibuatin gitu. oke itu bisa. Tapi harus besar itu. Kalau kalau kamu Iya. cuma open order doang, eh, agak besar ya misalnya kamu ordernya kalau bisa ya sekaligus menerima pernikahan, akikohan, nah itu baru lumayan jalan. Nah, misalnya untuk kayak gitu, misalnya ada butuh modal nggak untuk memulai start bisnis tadi restoran itu? Butuh, Pak. Nah, modalnya kira-kira dapat dari mana? Ya bisa nabung dikit-dikit sampai Oke. kekumpul Heeh. gitu sih. Oke, berarti dari tabungan ya. Oke, Iya. udah banyak lah informasi. Masa yang jawab Putri Belian mulu kan nggak ini ya. Gantian, kita ke C setelah Fiona tadi ke Hanifah Hasanah Putri Kurnia Putri. Hanifah, cek dulu. Iya, Pak. Oh, hadir. Oke, nah sekarang gantian ya. Coba ya kita meneruskan lah. Misalnya kamu juga punya mindset yang sama, mau usaha di bidang food and beverage ya, makanan minuman atau tadi open order. Kira-kira selain dari mengandalkan ya untuk start bisnis itu modal, ada nggak yang lain selain dari modal yang kamu kumpulkan dari tabunganmu sendiri? Kalau tabungan itu berarti kan uang saku, tersisa, uang-uang mungkin angpau lebaran kali ya. Nah, apa dikasih orang tua dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak sumber pemodalan yang lain? Halo Hanifah, menurutmu sumber modalnya yang lain dari siapa? Halo Hanifah, ini cek kayaknya saya masih ini ya. Hanifah, kamu masih di mute itu. Hanifah, halo. Ini dia cari sinyal apa cari headset ya kan? Iya, Pak. Iya, Tadi jawabnya. ini nggak ada sinyal. Oh ya, Gimana, Pak? Selain modal yang berasal dari tabungan, bisa nggak dapat modal dari yang lain? Bisa, Pak. Iya, dari siapa? Dari Mm-mm. mungkin dari ini, Pak. Eh, misal kita pinjem uang gitu ke bank. Oke, dari lembaga keuangan ya. Iya. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, yang lain. Ada satu lagi lah, sumber permodalan selain tabungan, bank, siapa lagi? Sigit Budi. Ini kita coba klik. Oh, Oh, tidak Pak. Joy. Hah? Ada nggak nih? Nggak Saya ada. Ada saya toh? Saidin, Pak. Hah? Oh, Sigit ini siapa yang ngomong nih? Haidar. Saidin. Hah? Izin Haidar. join punya Haidar, Pak. HP saya nggak bisa, Pak. Lo. Oh gitu. Jadi kamu berdua joinan gitu. Kalau makan Iya, Pak. suka ini ya ngambil punya Haidar juga gitu ya. Loh, saya nggak Bareng tahu dong. kalau kamu itu temannya Haidar. Oh, kamu apanya Haidar? Apa namanya? Saudara atau teman dekat Teman atau main, Pak. oh, teman main? Kamu berarti adik kelasnya gitu atau gimana? Iya, adik kelas. Oh, berarti ini ya suka dizolimi sama Haidar. Enggak juga Enggak, ya. Pak. Enggak, Pak. Enggak baik Aku kakak baik kelasnya. soalnya, Pak. Oh ya, minjemin. Oh ternyata, oh gitu ya. Iya, Bagus Pak. nih, saya apresiasi Haidar nih. Jadi sama junior tuh baik, mau bergaul ya, nggak jaim ya. Oke, ini jadi ngomongin Haidar. Oke Sigit, bisa nggak dari yang lain selain bank dan tabungan? Halo, jangan di mute, itu masih di mute itu. Kan kamu kayak punya Haidar kan? Bisa nggak jawabannya ada nggak sumber permodalan lain bisnis yang kamu mulai selain dari bank dan tabungan? Halo Budi, loh ini kenapa ini? Halo. Lagi tanya jawaban apa gitu? Gak usah ini jawabannya nggak ada di ini. Halo, Haidar, Sigit,
Loh ini gimana ini Sigit nih? Apa habis itu berantem kali ya berdua itu kali ya? Jadinya nggak jadi baik. Wah, ini. Oke, ya udah mungkin kasih nilai 1 aja lah ya karena dia menyahut gitu ya, tapi tidak menjawab. Oke, saya kelas C, bawahnya Hanifah itu ini Hanifah sudah. Yang belum itu Mahendra Jati Utomo. Hadir nggak nih Mahendra? Ini juga Mas. Oh nggak hadir Mahendra. Tahu nih kemana ini? Kemudian Galuh. Galuh. Ya, Pak. Oke, Nafis Iya. Galuh. Azam aja Pak. Hehehe. Kenapa ini kalau dia kenapa Nafis Azam ini namanya Mahir Galuh? Emang Galuh siapanya Nafid? Oke. Galuh, halo Galuh. Iya, Pak. Oke, Galuh, ada nggak sumber modal yang lain selain tabungan dan juga apa namanya tabungan sama bank? Ada, Pak. Dari mana sumber permodalan usaha yang mau kamu bikin? Gimana, Pak? Iya, sumber permodalan yang lain dari mana selain bank dan tabungan? Mungkin Mm-mm. pinjam sama teman atau keluarga Oke, bisa, Pak. teman sama keluarga. Siapa teman dekatmu sekelas yang biasa kamu bisa pinjami duit? Nggak pernah, Pak. Enggak pernah, tapi ada lah. Oke, that's good. Ya, itu bagus. Apa namanya? Pinjam teman itu juga pernah saya lakukan juga. Artinya waktu itu tuh kalau nggak salah ya ada teman saya gitu kan. Ya, S1 itu kan ada teman-teman yang lagi bisnis gitu ya. Walaupun biasanya sih bis itu sebenarnya adalah salah satu juga ada teman dia mau jualan buku gitu ya. Setahu saya pernah, saya nggak tahu ya dapat bagi hasil berapa. Waktu itu saya nggak terlalu melihat itu ya. Kadang kita teman itu ya pengennya bantu. Nggak harus terlalu fokus pada berapa sih hasil yang kemudian kamu hasilkan. Kadang saya nggak ngeliat di situ. Jadi itu teman saya waktu kuliah S1 gitu. Saya mau jualan buku gitu atau mau buat buku di pameran mana gitu kan. Terus dia tuh sudah ada tag bukunya ini gitu ya, butuh modal sekian. Kamu ada mau duit gak gitu kan? Saya kasih gitu kan. Nah, kemudian habis itu ya dia bagilah. Saya lupa sih berapa bagi hasilnya. Dan itu contoh itu ternyata bisa. Ya, itu saya kira juga bagus juga. Ya, daripada ya macam-macam sih bank itu juga opsi, tapi kadang-kadang kan ada bunga di situ. Kadang-kadang kalau bunga itu dia nggak apalagi konvensional ya konvensional pasti nggak melihat kamu untung rugi disikat sama dia harus sekian persen tapi kalau sistem syariah intinya kan kalau rugi ya kita sama-sama tanggung ruginya kalau untung ya kita tanggung sama untungnya itu ya oke itu apa namanya pembukaan kita hari ini ya. Jadi apa namanya kalau kalian lihat ya ketika kita pengen start your own business ya maka kita sebelum kita apa namanya menjelaskan untuk bisa menjelaskan gimana sih cara kita menjual ya kadang-kadang kita ketika start bisnis ya butuh namanya komputer ya. Kalau tadi bisnis makanan ya mungkin butuh kompor dan lain sebagainya ya, tapi gimana cara mendapatkan itu semuanya dalam awal berbisnis gitu ya. Contoh diantaranya ya misalnya perhaps you are able to pay for them uh, uh, your past saving ya dari tabunganmu yang lama gitu ya. Tetapi hampir jarang gitu ya. Tabungan kita berapa sih? Kadang-kadang untuk start bisnis yang lebih besar kita butuh modal yang lebih besar. Ya, maka kalian juga bisa dari sumber modal yang lain, other source ya. Contohnya adalah investasi modal bisa friend di sini ada bank gitu ya. Tapi kemudian kita menjanjikan apa namanya pengembalian beserta interest itu kalau sistem konvensional. Kalau kita kan sistem bagi hasil ya. Jadi apa namanya yang dibagi adalah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Nah, atau intinya kalian bisa meyakinkan siapa ya, bahkan mungkin pasangan, ya kalian belum punya orang tua dan lain sebagainya. Tapi tentunya dalam Islam kita memprioritaskan aspek kejujuran ya. Yang penting jujur.
apa namanya tidak disalahgunakan. Jangan sampai ada kasus yang di Magelang itu katanya buat usaha taunya untuk beli racun diracun keluarganya, itu kan sangat durhaka ya. Oke, nah kita akan bahas tentang itu. Saya langsung itu sebagai pembukaan ya. Kemudian apa namanya saya akan jelaskan dari slide ya. Di materi ini kita akan apa namanya bahas ya beberapa tipe dari lembaga keuangan, terutama ya ini kacamatanya dari buku ini dari Amerika ya. Saya kira nggak jauh juga dari yang diterapkan di Indonesia dan lain sebagainya. Walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan lah. Kemudian ada tiga apa namanya tiga jenis tentang tabungan, terutama nanti membedakan dengan tabungan swasta, tabungan nasional, sama tabungan publik gitu ya. Kemudian ternyata walaupun ini jarang sekali disampaikan di forum-forum apa namanya ekonomi, tapi saya kira cukup bermanfaat lah ya. Intinya tabungan itu karena memang tabungan itu cukup berharga dalam rangka itu tabungan ya kan hanya yang menarik itu sebenarnya bukan hanya menabung ya. Nanti rajin menabung itu sudah habit yang baik lah ya. Satu step lebih dekat untuk menjadi investment ya. Karena itu tadi karena ternyata ya pertama kali kita tanya dari mahasiswa tadi si siapa tadi Asanah Putri misalnya dia ngomong dia akan start bisnis dari tabungan. So bagi orang yang pintar menabung, rajin menabung ini adalah step yang bagus. Kemudian ini menarik apa perbedaan dari tabungan dan investasi? Ini menarik sih. Kemarin itu sering kita satukan ya, hampir gini. Kemarin tapi kita sudah mulai sedikit bedakan, pernah sampaikan di penjelasan PDB ya, perbedaan antara saving dan investment. Ya, nanti kita jelaskan. Jadi Pak, kalau naruh di saham itu investasi atau saving ya? Sebenarnya nanti jawabannya ada di slide ya. Tapi secara garis besar nanti kita akan temukan jawaban yang dimaksud di sini ya dalam kategori negara. Kalau masih dalam kategori apa namanya saham dan sebagainya itu sudah ya saving tapi kan nggak tabungan biasa ya kayak nggak nabung di celengan ayam nggak. Biasanya ada imbal hasilnya. Tapi itu apa namanya dilihat masih belum dinamakan investasi dalam hal ini. Nanti kita jelaskan. Kemudian bagaimana sistem keuangan itu mengkoordinasikan tabungan dan investasi. Dan bagaimana juga pemerintah juga bisa kebijakan-kebijakannya itu mempengaruhi tabungan, investment, dan interest rate-nya. Ya. Contoh misalnya bagaimana Pak Azhar misalnya apa namanya mendorong kebijakan Pak Azhar kepada mahasiswa supaya mereka punya banyak tabungan ya. Misalnya bagi yang punya saldo tabungan 100.000 pada hari ini maka macam-macam saya tambahkan 10.000. Nah, itu kan macam-macam. Atau dapat pemotongan pajak misalnya. Ini ya contoh itu ya. Itu contoh ya termasuk kebijakan-kebijakan publik yang lain. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah pertama sistem keuangan, ya, financial system. Financial system itu adalah kelompok dari institusi dalam ekonomi ya, yang membantu, help ya, match itu mematchingkan, artinya mempertemukan, ya, menggatukkan bahasa Jawanya, ya, atau mempertemukan antara saving one person, jadi tabungan seseorang dengan orang yang sedang investasi. Nah, maka jelas berbeda ya. Jadi nanti kita akan di sini aja sudah cukup berbeda ya. Walaupun ada orang kalau kalian nabung di bank itu kan ya lumayan lah daripada nabung di celengan ya. Dan itu pun sudah dapat sekian persen walaupun sekarang sangat dikit banget ya 1%. Bahkan kalau kalian mau tahu di Jepang itu pernah memberlakukan bunga minus ya. Artinya justru ketika kalian nabung di bank itu malah berkurang uangnya, nggak ada tambahan sama sekali. Ya, karena pengennya pemerintah itu uang itu tidak ditabung tapi harus dibelanjakan dan digerakkan dalam ekonomi. Itu pernah dalam sebuah kasus tertentu atau masa tertentu di Jepang gitu ya. Apa namanya? Sedangkan investment, nah investmentnya adalah orang pengusaha ya, yang dimana itu kalian tadi si Putri tadi dia apa namanya pengen usaha catering dan sebagainya. Nah itu adalah investment itu ya. Jadi makanya ya memang karena kita masih sibuk sebagai mahasiswa atau mungkin orang yang
active income-nya itu adalah sebagai pegawai, mungkin mereka hanya terbatas pada sistem saving ya. Mungkin akan start investment-nya atau usaha sendiri mungkin ketika nanti pensiun dari pegawai, atau kalau mahasiswa ya kalau sudah selesai dari aktivitas mahasiswanya, kemudian dia bisa fokus untuk investment apa yang dia inginkan dari menjadi pengusaha itu. Nah, kemudian dalam institusi keuangan itu intinya ada dua macam ya. Nanti di antaranya adalah tugas utama lembaga keuangan itu di antaranya menyediakan dana untuk para peminjam ya, provide funds to borrow. Borrowers itu peminjam alias pengusaha. Ada dua macam. Jadi ada pasar keuangan dan pasar perantara keuangan. Jadi intermediary itu perantara. Kalau financial market itu pasar keuangan. Nah, apa namanya? Setelah itu apa namanya? Saya jelaskan dulu pasar keuangan. Nah, ya, tapi tadi kalau saya jawab tadi dari bank, dari manusia, dari teman, ya mirip lah kalau dari teman ya. Kalau dari teman itu kan masalahnya ya tergantung kenal apa enggak. Tapi kalau kalian di pasar keuangan itu kalian seperti apa namanya menawarkan ya, menawarkan apa namanya semua orang, karena di pasar ya semua orang untuk berinvestasi, bukan ya, untuk menabung ya dalam jenis tabungan ke dalam apa yang bisa menjadi investasi perusahaan kalian ya. Jadi ini perbedaannya yang nanti sering kalau nggak salah ada dalam kisi-kisi di antaranya. Apa yang membedakan antara lembaga pasar keuangan ya, lembaga pasar keuangan dan pasar perantara keuangan. Ya. Nah, jadi kalau bedanya itu di antaranya satu ini. Jadi kata kuncinya adalah directly, ya, secara langsung. Kenapa? Karena kalian memilih dengan bebas. Karena di pasar kan, contoh bond market. Bond market itu artinya adalah obligasi alias surat utang, atau dalam sisi berprinsip syariah namanya sukuk ya. Jadi sebuah sertifikat apa namanya dalam pengucuran dana yang diakui hutang sebagai oleh penerbitnya ya. Contoh misalnya Indonesia memperbitkan sukuk. Nah, artinya apa? Indonesia tuh butuh dana untuk berinvestasi ya. Contoh kemarin sudah kita jelaskan juga, saya pernah baca beberapa artikel tentang sukuk ya. Ada proyek-proyek negara, contoh kampus UIN, nggak tahu ya, kayak nggak salah UIN Surakarta itu juga membuat sukuk. Mungkin Muhammadiyah juga bisa ya, misalnya membangun edutorium atau membangun apa ya kita ya. WMS ini kurang apa nih? Lapangan mungkin ya. Nah, membangun lapangan terus apa namanya butuh dana banyak kan. Dia bisa aja terbitkan surat parkiran, Pak. Oh ya, parkiran misalnya ya, sukuk gitu ya. Nanti kan memang butuh parkirannya kan yang lantai tingkat-tingkat kan masih sedikit. Jadi kalau bisa semua parkiran itu lantai 2 gitu ya, misalnya. Kemudian dana banyak, dana butuh banyak. Kemudian tapi nanti ada kemungkinan bahaya, tapi beberapa ada yang gitu ya, apa namanya? Ya itu problemnya loh bro. Tapi kalau kalian merasakan ya tapi ya nggak apa-apa sih. Saya nggak tahu. Tapi kebanyakan saya pernah di negeri, kampus negeri juga. Wah parkirannya luas, kayak mall, mobil, tapi mulai menerapkan pembayaran. Nah ini ya kan. Karena mungkin dia harus mengembalikan ke investor juga gitu kan. Saya kira ya nggak apa-apa. Mungkin kalau bayarnya 1.000 ya lebih murah daripada tukang parkir depan, saya kira mahasiswa masih tetap diuntungkan lah intinya ya. Misalnya ya harapannya sih pengennya enggak. Alhamdulillah kan kalian kalau parkir di UMS nggak ditarikin kan. Kalau di parkir liar itu pasti ditarikin. Nah tapi bisa jadi kalau gedungnya diperluas, gedung parkirnya akan ada ya pakai check out kayak gitu kan, kayak di edutorium kan. Edutorium kan berbayar itu apa namanya parkirnya. Nah kemudian setelah misalnya kan bangun ya kan, oke baru butuh berapa, misalnya contoh aja 1 miliar gitu ya. Oke kemudian kan banyak yang beli, kamu beli terusnya dipecah-pecah ya, nggak mungkin ada surat utang apa mungkin dipecah-pecah, mahasiswa bisa beli 1 juta gitu ya, rata-rata bagi hasil misalnya ya, karena kalau dalam syariah itu kita nggak bisa memastikan, misalnya taruhlah
10 sampai 12% gitu ya. Artinya dari pengelolaan lapangan parkir yang baru ya, misalnya penghasilannya itu misalnya adalah misalnya dari 1 miliar kemudian hasilnya 100 juta misalnya aja. Maka setiap pemegang pemodal 100 juta ya dapat 10%-nya, artinya dapat 10 juta. Nah, lumayan kan? Ya, invest 100 juta, ngutangin UMS ya 10% dari total pendanaan dan dapat imbal hasil 10% dari bagi hasil atau pengelolaan dari penyelenggaraan parkir itu. Itu contoh ya, kalian pasti mau lah. Nah, bedanya gitu. Jadi kalau misalnya Putri tadi ya, itu juga bisa aja, tinggal berapa. Kalau konteksnya konvensional dia bunga. Kalau konteksnya syariah ya kita melihat dari hasil yang dilaksanakan ya. Sebenarnya maka kalau sukuk ini sangat lebih enak ininya pengusahanya sih, karena kan lebih berbagi resiko dibandingkan obligasi konvensional. Ya, tapi Pak, berarti kan resikonya menjadi lebih besar bagi pemodal. Iya memang, tapi kalau untung juga lebih besar juga biasanya. Jadi memang high risk high return. Kemudian yang kedua adalah stock market atau pasar modal. Ya, ini sebagai ini adalah satu klaim ya. Jadi klaim dari kepemilikan parsial, kepemilikan satu bagian tertentu dari perusahaan. Nah, saya pernah, jadi kalian itu bisa memiliki perusahaan tuh bisa. Pak, bisa nggak saya memiliki perusahaan Indofood? Apa kalian suka makan Indomie ya? Bisa. Ada Indofood tuh dia dijual kepemilikannya karena kan ada di pasar saham ya Indofood. Halal semuanya juga. Tapi ya cukup mahal. Indofood itu satu lot karena memang pembelian minimal lot ya. Ada 2 macam Indofood sih, ada Indofood Sukses Makmur sama Indofood apa lupa saya. Saya juga belum pengen beli tapi belum punya duitnya. Satu yang sekitaran mungkin sekitar 10 juta, yang satu sekitar 5 juta apa ya. Oh salah, kalau paling murah itu yang sekarang ini nih, Bank Syariah Indonesia. Nah, ada itu depan mana tuh, samping kampus B ya. Pak, bisa nggak jadi pemilik BSI? Bisa. Nah, itu cukup murah itu, Rp1.000 per lembar. Kalikan 100 jadi 1 juta. Saya pernah waktu itu ya, waktu itu namanya tuh BRIS, artinya Bank Syariah yang pertama kali muncul ke bursa itu Bank Rakyat BRI Syariah ya. Waktu itu tuh harganya 500, saya ingat banget. Dan waktu itu saya awal-awal, karena saya mengajar sebelumnya bank lembaga keuangan, saya mengajar pengantar ilmu ekonomi. Artinya saya ingin saya ingin menyampaikan yang bukan hanya sekedar teori, saya ingin merasakan juga di dunia praktiknya gitu ya. Kemudian saya juga akhirnya jadi investor saham gitu, walaupun kecil gitu ya. Nah waktu itu niatnya lillahi ta'ala gitu ya, beli bantu lembaga keuangan syariah gitu ya, beli satu lot satu lot atau 3 lot gitu ya. Nah, kemudian ternyata apa? Harga saham kemudian kan dilebur Bank BRI Syariah, dilebur dengan Bank Syariah Mandiri sama BNI Syariah. Hingga akhirnya harga saham sangat naik. Jadi awalnya 500 itu pernah sampai menembus 2.500 per lembar. Nah, bayangkan itu udah untung berapa persen itu? 100, 200, 300, hampir 500%. Tapi nggak saya jual ya masalah. Itulah ruginya saya. Tapi memang beda-beda niat lah, dan banyak pemegang saham itu beda-beda karakternya gitu kan. Ada yang udah untung dikit jual, beli lagi yang baru ya itu silahkan. Tapi memang saya waktu itu beda-beda kan, kita investor syariah intinya mendukung lembaga keuangan syariah ya. Ya salah satunya BSI itu ya, kemudian ya nggak saya jual-jual. Kemarin malah saya belikan lagi. Kemarin saya order, jadi boleh kok, nggak harus, kalau sibuk banget sebenarnya bisa order pialangnya. Tolong belikan saham BSI gitu. Jadi saham BSI itu kayak dijual kembali. Jadi kalau kita pemegang saham yang lama itu dikasih prioritas. Terus saya bilang, udah tolong belikan itu aja, tolong dieksekusikan. Kan ada saldo ya dari bagi hasil, walaupun sekian puluh ribu aja kita belikan. Dalam rangka itu ya mendukung ekonomi syariah. Nah itu saya kira. Nah makanya kalau kalian punya mindset seperti ini ya bagus juga gitu ya. Artinya kalian mengembangkan kayak BSI ya ataupun usaha manapun, usaha halal misalnya ya, dan butuh modal besar karena kalian juga udah ekspor ke luar negeri.
ya, maka itu mungkin bisa didukung oleh pasar modal. Nah, tapi ya sekali lagi Pak, kenapa ini dikatakan langsung? Kan secara langsung. Jadi waktu saya masuk ke pasar modal, saya bebas langsung memberikan dana kepada perusahaan yang saya pilih. Contoh, tadi saya jelaskan Bank Syariah. Kemudian ada cerita yang menarik, misalnya ini lancang ini tapi ya nggak apa. Apa namanya? Contoh adalah Garuda Food misalnya. Saya tuh beli saham Garuda Food karena melihat apa namanya? Karena melihat anak saya makan Geri Cocolatos gitu. Dilihat apa ini Garuda Food, dia beli Garuda. Oke. Ya, contoh itu aja ya, sederhana banget. Ke analisisnya masa kayak gitu ya, emang beda-beda. Ada kalau dalam saham ya ada analisis teknikal, ada analisis fundamental, itu biasanya seperti itu. Tapi kan saya investor yang apa namanya investor yang sederhana ya, jadi nggak terlalu ini. Ya. Oke, itu ya apa namanya. Jadi bisa secara langsung memilih ya. Nah, jadi kalian nanti ya paling awal kalian biasanya ada di sini ya sebagai penabung. Penabung yang nah ini ya kalau financial intermediaries itu kayak koperasi syariah, kayak bank syariah itu sebenarnya mereka pelantara keuangan. Kenapa? Karena kalian nggak milih langsung, kalian cuma naruh dana aja ke bank BSI atau naruh bank ke BMT ya, BMT Aum misalnya. Nah, tapi kalian kan nggak milih pengusahanya siapa, usahanya apa kan nggak milih. Ya, kalau saya dijelaskan tadi, contoh BSI usaha keuangan, Garuda Food usaha makanan. Kalau kalian kan enggak, kalian kan biasanya memasrahkan kepada yang tabungan yang ada di rekening-rekening bank ya atau koperasi itu mereka itu indirectly di sini kata kuncinya. Jadi kalau kalian nanti ditanya apa yang membedakan harus menyebutkan kata kunci ini ya secara tidak langsung. Kenapa? Karena yang memilihkan pengusaha, menyeleksi pengusahanya itu bukan kalian tetapi banks ya ataupun reksadana. Nah, apa reksadana ini mutual fund itu artinya reksadana. Reksadana itu artinya dia itu kan kalian kalau beli reksadana itu beda dengan beli ini ya. Kalau saham kan persatuan. Kalau reksadana itu kayak gado-gado. Gado-gado dari kumpulan saham dan kumpulan seperti obligasi ataupun sukuk ya. Siapa yang memilihkan? Yang memilihkan manajer investasi. Ya, maka kita katakan itu sebagai salah satu intermediary. Nah, biasanya ini intinya dia apa namanya akan di savingkan di dalam area pasar keuangan, tetapi siapa yang memilihkan? Yang memilihkan adalah manajer investasi. Ya, mereka biasanya sudah punya sertifikat dan lain sebagainya. Ya, namanya itu reksadana. Pak, penjelasan sederhananya, walaupun nanti akan dibahas di apa namanya lembaga keuangan ya pelajarannya selanjutnya, tapi saya kalau jelaskan gampangnya nih ya pendapat saya itu mutual fund atau reksadana itu mirip dengan gado-gado. Kalian tahu ketika makan gado-gado itu ada macam ya, ada tahu, ada tempe, ada, nah istilahnya banyak lah. Jadi nggak satu macam. Siapa yang memilihkan macam-macamnya? Ada manajer investasi. Kenapa dipilihkan macam-macam? Biar resikonya rendah. Ya, resikonya rendah. Karena kadang pepatah mengatakan jangan menaruh satu telur jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kenapa? Karena sekali keranjang itu jatuh semuanya pecah. Nah, itu menarik. Jadi jangan kalian berinvestasi menaruh dalam satu keranjang tadi ya. Bukan berarti Pak, berarti kita kalau memberikan harapan jadi pasangan jadi tabung banyak-banyak Pak. Yang enggak, itu beda lagi. Karena kalau ini kan artinya yang sakit hati kalau telurnya pecah kan kita sendiri. Tapi kalau masalah pasangan itu kan yang sakit hati itu orang lain ya kan, karena kalian tabung sana tabung sini, tabung harapan. Jangan ya, tapi kasih harapan ke satu orang aja. Nah, kemudian ini contoh ya, ini kemana-mana krisis keuangan tahun 2008-2009 yang berakibat kepada resesi ya. Resesi itu artinya kemunduran ekonomi ya. Kemudian sehingga kemudian ada juga di sini kalau kita lihat itu ada 2008 ini pernah. Waktu itu juga diawali dengan akibat
krisis di lembaga keuangan ya. Nah, contoh ini berapa elemen. Jadi kalau terjadi krisis keuangan, hal-hal inilah yang diantaranya terjadi. Ya, contoh adalah large decline in some asset price. Ya, jadi adanya penurunan harga dalam nilai-nilai aset. Ya, contoh rumah itu harganya 30%. Saya juga dengar nih, maka banyak mulai karena resesi ya, resesi itu isu tentang resesi. Resesi itu kalau Indonesia sebenarnya aman sih. Tapi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan luar negeri itu cukup potensi terkena ya. Jadi harga-harga mulai jatuh gitu ya. Nilai uang nilai harga housing price ya, harga rumah itu jatuh sampai 30%. Biasanya beli misalnya 100 juta, sekarang beli tinggal 70 juta. Ya, karena nggak ada yang mau beli di angka 100 juta ya, karena ekonomi sedang krisis. Kemudian insolvencies. Nah, ini menarik nih. Ini yang terjadi di Amerika itu yang subprime mortgage ya. Maryland kalau nggak salah ya. Banks dan another institution fell when many homeowners stopped their mortgage. Mortgage itu kayak cicilan. Nah, jadi bank dan lembaga keuangan lain itu mereka mengalami kegagalan atau goncangan. Kenapa? Karena para pemilik rumah, homeowners ya, atau pemilik KPR itu mereka menstop pembiayaannya. Artinya apa? Bank ini kan waktu dulu nalangin dulu kan, ya, nalangin dulu untuk belikan rumah, modalin. Tapi ternyata yang nyicil kepada dia itu semakin semakin tidak bisa dilunasi gitu ya, akibat ekonomi krisis gitu ya. Itulah jeleknya ekonomi ribawi itu ya. Kemudian decline in confident financial institution. Kemudian setelah itu lembaga keuangan itu pun juga tidak mendapatkan kepercayaan ya. Orang-orang yang punya tabungan di bank, di lembaga keuangan akan menarik deposit mereka, tabungan mereka ya. Karena apa? Mereka nggak percaya lagi sama bank karena takutnya uangnya nggak bisa diambil. Karena bank kan lagi problem tuh, cicilan dari pengusaha-pengusaha yang dia biayai atau pencicil KPR rumah itu tidak mau bayar, kan otomatis bank mulai kering uangnya. Nah, daripada takut nanti uangnya tidak bisa diambil, maka kemudian para customer itu mengambil uangnya mereka kembali. Kemudian credit crunch, artinya susahnya mencari pendanaan. Habis itu ya udah para penabung itu mulai nggak percaya lembaga keuangan, diambil uangnya. Kemudian para pengusaha pun juga semakin sulit mendapatkan pendanaan ya. Karena apa? Karena mereka tidak dipercaya ya. Lenders not confident in borrower credit worthiness. Jadi contoh kayak kemarin ya, saya waktu sebagai pengalaman mendampingi BMTAU misalnya, diskusi yang terjadi ketika masa pandemi itu banyak sekali yang artinya tidak mudah menguncurkan pendanaan. Harus dilihat dulu bisnisnya itu menjanjikan nggak di masa pandemi gitu ya, atau saat ini itu masih relevan nggak. Karena kalau nggak dinilai dari asas risiko bisnisnya kan akan berakibat kerugian ya. Misalnya jadi waktu masa pandemi itu cukup ketat gitu ya. Jadi banyak uang itu mengendap karena pengusaha itu seleksinya ketat untuk bisa mendapatkan pendanaan dari pihak lembaga keuangan. Kemudian adanya penurunan ekonomi itu ya. Akibatnya ya karena banyak pengusaha-pengusaha yang sulit mendapatkan akses dana, nggak bisa berinvestasi, nggak bisa berusaha, maka mengakibatkan banyak pengangguran. Sehingga kemudian akhirnya ada circle ya. Circle itu artinya vicious atau siklus menurun ya, siklus yang buruk ya, penurunan yang bisa mengurangi pendapatan, nilai aset dan bisa menambah keburukan dari krisis ya. Oke. Nah, itu adalah bagian dari krisis ya. Jadi mungkin kalau jelaskan dalam soal misalnya, jelaskan apa yang menjadi salah satu bentuk kejadian-kejadian yang menggambarkan krisis. Itu tadi yang kita sebutkan. Nah, kemudian kalau kita ingat lagi ya, kemarin pendapatan itu sama dengan C, consumption, investment, G, government, and X itu artinya net export ya. Net itu bersih, X itu ekspor, artinya sudah dikurangi impor. Walaupun banyak negara kasusnya sekarang kelebihan impor.
kalian kalau mau tahu salah satu kenapa kok Bank Indonesia itu kadang konflik dengan negara-negara Eropa ataupun negara yang lain, itu akibatnya mereka itu mulai minus impornya dengan Indonesia, ya. Maksudnya minus impornya itu artinya apa? Atau minus ekspornya. Jadi mereka tuh impor ke Indonesia terlalu banyak. Contoh adalah kelapa sawit, ya. Jadi sempat Eropa itu mengembargo kelapa sawit. Pokoknya jangan beli kelapa sawit Indonesia gitu ya. Jangan beli kelapa sawit, dia bisa bikin kolesterol, sakit jantung dan lain sebagainya. Nah, padahal ya memang kelapa sawit ini salah satu produsen terbesar di dunia adalah Indonesia, ya. Dan adalah salah satu juga kelapa sawit minyak goreng, ya. Salah satu cara mengawetkan makanan selain dengan kulkas, gitu ya. Dan ya macam-macam lah, ya, penggorengan itu ya. Apalagi dengan frozen food. Frozen food itu kan harus kadang tidak semuanya bisa diangetkan dengan panas toh, mungkin harus juga dengan digoreng. Oke. Nah, kalau asumsi ekonomi tertutup itu dia tidak melibatkan NX, ya, karena kalau tertutup itu artinya tidak melibatkan ada aktivitas impor dan ekspor. Jadi ya tinggal C, I sama G aja. Ya, kalau diringkas lagi, maka apa namanya, kalau investmentnya itu bagaimana? Ya berarti pendapatan dikurangi consumption, kurangi government. Nah, kalau mau tahu jumlah investasinya, ya, karena ini rumusan matematis ini, apa namanya, saya nggak terlalu concern di sana, ya. Nah, maka kalau ada namanya tabungan nasional, maka inilah rumusan tabungan nasional tadi, ya. Artinya adalah saving, artinya tabungan tadi, ya kan. S sama I itu kan hampir sama kemarin. Nanti kita jelaskan apa ini sama apa beda sih Pak, ya karena nih kubangannya sama sih sebenarnya kan. Bank itu misalnya atau lembaga keuangan itu kan unsurnya ada dua, ada saving sama investment, ya. Saving itu para penabung, investment para pengusaha. Ya, jadi S sama dengan Y kurangi C kurangi G. Jadi tabungan nasional itu adalah pendapatan apa namanya dikurangi dengan konsumsi rumah tangga dan juga pengeluaran pemerintah. Jadi makanya pemerintah ini pengeluaran harusnya dikontrol gitu ya. Kemudian sedangkan ada istilah T. T itu adalah pajak, ya. Jadi kalau apa namanya kita jelaskan tentang apa itu tabungan swasta, maka itu kita libatkan unsur T, ya. Jadi Y kurangi T kurangi C. Jadi kurangi pajak karena apa? Karena semuanya itu apa namanya harus dibayar pajaknya, ya kan. Kita membayar pajak sebagai sumber penghasilan pemerintah. Jadi konsumsi dikurangi pajak, kurangi pajak, kurangi consumption. Nah, sedangkan kalau public saving, ya, dia artinya tidak apa namanya, artinya yang dimiliki oleh pemerintah, ya. Berarti dia tax kurangi pengeluaran pemerintah. Walaupun senantiasa ini minus ini. Ya, makanya kita harusnya bisa mengkritik gaji-gaji para pegawai negara itu harusnya dievaluasi, ya. Dan sering mengevaluasi. Kemarin kan ada isu tentang apa namanya pensiunnya itu mau dibayar cash di awal, ya. Jadi istilah PNS dapat tunjangan seumur hidupnya itu udah mulai dihilangi gitu ya. Jadi sekarang lebih di awal gitu, pensiunan sekali pensiun langsung kasih 1 miliar. Mungkin mereka sudah mulai penghitung gitu ya. Mana yang lebih hemat, membayar sekaligus pensiunan di awal atau selama dia hidup ditanggung gitu ya. Coba kalau 60 tahun, 30 tahun. 30 tahun kali berapa ya? Misalnya 1 tahun berapa ya? Tunjangan mungkin rata-rata bisa 3 sampai 5 juta ya. Taruhlah 5 juta itu pun 60 juta. 60 juta per tahun misalnya, ini kalau pejabat yang tingkat tinggi ini biasanya 60 juta per tahun kalikan 30 itu udah apa namanya 3 kali 6 1,8 miliar. Ya. Kalau dia hidup sampai 90 tahun gitu misalnya. Maka kemudian daripada seperti itu pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk pensiunan tidak ditanggung seumur hidup tapi dibayarkan di awal. Nah, kemudian ada budget surplus sama budget defisit. Apa makna di antaranya? Kalau surplus itu excess tax revenue, artinya pendapatan pajak itu lebih tinggi dibandingkan pengeluaran pemerintah, ya. Terus sama dengan itu public saving tadi. Nah, sedangkan kalau budget defisit, ya, itu artinya adalah apa namanya penghasilan pajak itu shortfall, ya, menurun
bahkan lebih sedikit dibandingkan pengeluaran pemerintah. Dan ini yang sering terjadi, budget defisit. Jadi kalau kalian istilah defisit APBN, ya, defisit budget itu artinya memang pendapatan pajak itu lebih sedikit dibandingkan dengan apa yang menjadi pengeluaran pemerintah. Ya. Makanya budget itu selalu digenjot dan selalu nyari-nyari. Ya. Maka kalau ada pejabat pajak yang korupsi, ya itu sangat merugikan negara. Nah, ini contoh saja active learning, tapi saya nggak saya ingin jelaskan singkat aja, ya. Insya Allah saya nyari yang nggak harus matematis lah, ya. Yang penting istilah-istilahnya saja, ya. Ini contoh di pendapatan 10 triliun, konsumsi 6,5, government spending 2 triliun, budget deficit minus 300 billion gitu. Bagaimana menghitungnya? Kan sudah ada rumus-rumus tadi, ya. Jadi contoh, makanya public saving ini tadi sudah dijelaskan, ya, tax kurangi governments, ya, hasilnya juga dijelaskan di sini, minus, ya, lebih dikit. Kemudian kalau net tax-nya ini government pengeluaran APBN-nya dikurangi 0,3 sama 1,7. Private saving itu pendapatan kurangi tax kurangi C consumption, jadi 1,7, 6,5 sama dengan 1,8. National saving ini 1,5, yang mengurangi adalah consumption dan government-nya 6,5 dan 2. Kemudian investment sama dengan national saving 1,5. Itu kalau ditanya, tapi saya agak jarang. Nah, ini menarik untuk memecah kebentutan. Saya tanya ini, ya. Ini juga bagaimana pemotongan pajak itu bisa mempengaruhi tabungan. Ya. Artinya apa? Kalau seandainya kalau potongan pajak, ya, potongan pajak itu kalau seandainya pajak yang harus kalian bayarkan 1 juta, tapi didiskon 500.000, apa yang kalian lakukan? Itu contoh kalau kalian dikasih uang sama orang tua untuk bayar semester, taunya semester ini misalnya UMS gratis gitu. Kira-kira uangnya itu diapakan itu? Nah, itu menarik nih, kita coba tanya. Nah, kalau mahasiswa itu punya uang berlebih itu buat apa sih? Kelas C dulu ya, ini Mahendra tadi nggak ada, terus Galuh ada, Aurelia Cinta. Kita cek. Aurel. Iya, Ada. Bapak. Nah, kayak Aurel. Misalnya kalau gitu terjadi, ya kamu kan udah dapat uang saku gitu misalnya, kemudian dapat potongan lah istilahnya. Aurel, selamat, semester ini kamu tidak perlu bayar. Nah, terus uangnya itu dikemanain itu? Ditabung, Pak. Oke, nah itu ya, itu harus ditabung. Dibelanjakan? Apa ada yang dibelanjakan misalnya? Atau semuanya seluruhnya ditabung? Kayak yang beberapa ditabung, yang beberapa buat beli gitu, Pak. Nah, ini berarti berapa persen untuk dibelikan? Misalnya taruhlah lah berapa persen atau sekian. Nah, misalnya kalau 1 juta berapa yang ditabung, berapa yang dibelanjakan? Gimana, Pak? Kalau misalnya contoh potongannya 1 juta gitu. 1 juta ini kamu apakan gitu? Seberapa Kan banyak? ditabung tuh, Pak. Ya berapa? Nah, misalnya 1 juta gitu. berapa ya? Nah, berapa? Gimana sih tadi katanya? Bagi 2 bisa sih, Pak. Oh, bagi 2, oke. Nah, itu boleh lah, terserah. Orang itu uang-uangmu kan ya. Nah, itu contoh. Makanya di sini kan mempengaruhi ya. Ternyata si Aurel itu menambah konsumsinya 500 ya. Kemudian menambah savingnya 500 gitu ya. Separuh-separuh lah ya. Ada yang 1/4, ada yang kalau yang diceritakan di sini ada konsumer yang dia nyimpannya 1/4-nya aja. 3/4-nya dibelanjain gitu, atau bahkan full ya, semuanya ditabungin. Nah, boleh, itu orang macam-macam, tapi intinya keputusan-keputusan itu mempengaruhi jumlah tabungan ya. Nah, tetapi memang kalau seandainya semakin kalau
ini ya nomor 1 2 itu intinya kalau nabungnya lebih banyak atau ditabung semua itu sama ya, unchanged itu tidak terlalu berubah. Tapi kalau apa namanya? Kalau dia ada apa namanya? Kalau dia ada apa namanya? Kalau dia tadi kalau save-nya itu lebih sedikit tapi spend 150 billion, maka national saving sama investmentnya itu turun. Jadi intinya kalau kalian nggak banyak nabung ya investasi sama tabungannya berkurang gitu ya. Makanya ketika ada dapat potongan kayak gitu ya itu bagus ditabung seluruhnya atau intinya sebagian besar lah gitu ya. Atau mau kalau pakai prinsip Islam, mau hitungan Islam ada namanya sepertiga gitu ya. Sepertiga udah banyak. Minimal misalnya sepertiga ditabung atau sepertiganya yang dibelanjakan. Oke. Nah, tadi udah jelaskan ya, kita makan bahas tentang private saving atau tabungan swasta gitu ya. Jadi adalah misalnya kalau kita rumah tangga itu adalah pendapatan yang tersisa setelah kita membayar pajak dan juga konsumsi. Ya, konsumsi itu ya rumah pertama, tadi ya makanan sehari-hari, kemudian bayar pajak, kan ada tabungan tuh. Nah, apa yang dilakukan dengan tabungan ini? Nah, itu contoh. Nah, itu sebenarnya masih savings ya. Coba saya tanya dah ini apa ya? Memang ini sangat relevan banget. Tanya deh. Siti Azizah. Ya, Pak. Oke, Siti Azizah. Kamu punya tabungan di bank atau enggak? Itu aja dulu. Enggak, Pak. Hah? Belum punya. Belum punya. Berarti uang langsung aja cash terus gitu ya? Atau e-wallet punya? E-wallet tuh enggak. E-wallet itu enggak apa namanya ya tabungan sih sebenarnya ya. Tapi biasanya untuk konsumsi. Selain itu enggak ada ya. Berarti uang langsung apa namanya? Banyak orang tua ngasih cash gitu. Enggak pakai transfer. Pakai transfer sih, Pak. Nah, ya berarti punya di bank toh. Ya oke lah ya nggak apa. Tapi itu memang paling untuk consumption ya. Nah menarik ini makanya saya tantang nih Aziza misalnya punya bisa nggak menyisihkan gitu ya beli. Nah ini contoh ya. Ini adalah adanya corporate bonds atau equities ya. Corporate bonds atau equities itu adalah perusahaan tadi surat utang tadi saya jelaskan kayak UMS ini kemudian perusahaan ini kemudian deposito. Nah deposito tuh bedanya sama tabungan biasa. Kamu tahu nggak Siti Azizah bedanya deposito sama biasa? Azizah halo. Ini belum tahu Pak. Oh belum tahu ya emang kalau jarang ke banknya berarti dikasih tahu langsung gitu ya. Oke ya tapi nggak apalah dikasih. Bedanya antara apa namanya deposito sama tabungan. Kalau deposito biasanya ada jangka waktu. Jadi misalnya kalian tabung biasanya per 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Misalnya 1 tahun, artinya selama 1 tahun deposito itu nggak boleh diambil. Kalaupun diambil kena denda gitu ya. Contoh 1 tahun, berarti biasanya imbal hasilnya itu lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Misalnya 1 tahun misalnya dapat 3% misalnya. Jadi 1 juta 1 tahun ke depan nggak boleh diambil-ambil. Kalian dapat 30.000 itu contoh ya. Kemudian buy shares atau reksadana ya. Nah ini semuanya adalah kalau kayak gini tuh kayak investor semuanya tuh kenapa masukkan kategori tabungan? Pak kan ini ada imbal hasilnya Pak. Ini dapat surat utang dapat hasil juga. Apa namanya saham juga dapat hasil. Masa masih ngomong tabungan? Ya memang ini masih dikategorikan tabungan dalam materi kita ini ya. Karena dia hanya kan kalian nggak menggerakkan itu sebagai usaha. Kalian cuma menaruh saja. Menaruh, membeli ya. Yang investasi itu siapa? Ya perusahaan yang menerbitkan surat utang. Siapa yang memberikan ke usaha? Banknya. Reksadana siapa? Ya pemegang apa namanya dari saham dan lain sebagainya. Nah, jadi belum masuk kepada investasi. Nah, itu salah satu beda investasi. Sedangkan investasi itu apa? Investasi itu adalah makanya kalau nanti besok ya ada pertanyaan saldo di atau apa namanya kategorikan ini saving atau investment misalnya di GDP. Misalnya memiliki
saham di perusahaan, misalnya si Aziza punya saham di perusahaan Indofood. Nah, kategorikan saving atau investment. Jawabannya apa? Apa namanya? Saya tanya. Ini C ya, C. Nanti kalau itu walaupun bisa jadi muncul tuh soal baru tuh. Edgar Ramadan. Ada nih. Fotonya aja orang filosof ini. Halo Edgar. Halo. Ini belum connect nih. Dia mungkin. Oh, ada suara masuk. Edgar David. Edgar Ramadan. Ini Edgar ini pendukung timnas Belanda ini. Edgar, halo. Ayo udah nggak ada, kita geser ke B lagi. Rafli Abdillah. Hadir nih Muhammad Rafli. Aduh, Rafli. Rafli. Halo Rafli. Kosong juga ini. Ini udah mau terakhir nih. Apa namanya? Afrizal. Nah inilah memang online ini. Ini ada. Oke, Afrizal. Pertanyaannya itu, oke ya. Misalnya tadi, Afrizal membeli sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau yang diterbitkan oleh perusahaan Indofood. Itu termasuk saving atau investment? Membeli berarti saham, membeli sukuk atau surat obligasi. Barusan dijelasin tadi. itu berarti yang investment. Nah, saving atau investment? Saving. Saving ya. Nah, betul, jawabannya yang betul adalah memang saving ya. Kenapa saving? Karena meskipun Pak kan ada ininya, yaitu intinya tabungan yang sudah tabungannya orang berpendidikan lah ya. Tapi itu masih kategorinya saving. Dan sekarang kalau saya tanya, kalau uangnya itu tidak diapa-apain sama pengusaha, itu ya belum berdampak pada ekonomi. Ya, artinya cuma ngendep aja sama banknya, nggak dikemana-manain, juga nggak terlalu berdampak kepada ekonomi yang berdaya lebih gitu ya. Tapi yang dimaksud investasi itu adalah ini, adalah membeli kapital baru. Kapital baru itu modal baru, membeli peralatan baru, peralatan lebih canggih, peralatan lebih banyak, menyewa cabang yang baru. Contoh ya, General Motor menghabiskan 250 juta untuk membangun pabrik baru. Nah, itu baru. Kamu membeli $5.000 komputer untuk mendukung bisnismu ya, misalnya online digital atau ini jual jual orderan makanan gitu ya. Kemudian orang tua menghabiskan $300.000 untuk rumah baru ya. Jadi investment is not the purchase stocks and bonds ya. Nah, jadi dalam kategori makro ini itu belum masuk investment. Walaupun orang sering mengistilahkan kan sudah nanam saham, beli obligasi, beli sukuk, itu kan investasi. Dalam mungkin jenis tabungan yang memberikan hasil lebih, iya, tapi itu sama sekali dalam teori makro itu belum. Jadi memang pengusaha itu lebih terhormat lah ya. Jadi kan kalian saya belum bisa usaha, masih sibuk kuliah, ya nggak apa-apa, itu sudah bagus punya stock and bond. Tapi kalau punya waktu lebih, investasi itu buka kafe, kemudian jadi lebih kepada berdaya ekonomi langsung ya, bikin gerobak fried chicken gitu misalnya ya. Oke, nah sekarang conclusion, maka pasar itu adalah salah satu cara yang baik dalam mengorganisasi economic activity, artinya aktivitas ekonomi. Sedangkan pasar keuangan itu juga digerakkan oleh supply and demand ya. Supply and demand itu seberapa banyak penawaran dan permintaannya. Kemudian membantu mengalokasikan ekonomi sumber daya langka kepada most efficient user-nya ya.
Kemudian ada penabung ya. Tadi melingkan ya antara penabung artinya yang mereka itu cuma ya kita ya kayak beli saham sebenarnya itu sebenarnya untuk menjaga kemampuan daya beli ya. Sedangkan borrowers itu adalah untuk mendapatkan kapital modal dalam memproduksi barang jasa di masa depan. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini ya. Jadi lagi-lagi ada ada banyak macam lembaga keuangan ya. Salah satunya dibedakan menjadi dua, yang secara langsung ataupun perantara. Ya, kalau perantara seperti bank, lembaga keuangan mikro itu adalah perantara. Tapi kalau secara langsung pasar saham, pasar obligasi, ya itu adalah pasar keuangan yang secara langsung kalian bisa pilih. Kemudian national saving itu sama dengan private saving plus public saving. Dalam ekonomi tertutup itu national saving itu sama dengan investment ya. Sehingga itulah sistem keuangan yang berjalan. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Tidak banyak. Moga kita bisa bertemu di pertemuan ke-13 ya, insya Allah offline. Tapi kemungkinan untuk yang 14 online, kemungkinan. Tapi saya belum memastikan lagi. Insya Allah saya pastikan mungkin akhir pekan depan. Ya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa kalian kerjakan itu tadi ya, tugas-tugas. Kemudian juga jangan lupa juga isi absensi elektroniknya ya. Kemudian ya kalau ada pertanyaan silakan kalian pertanyaan. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya sudah, kita akhiri ya. Mohon maaf sebelumnya, ini juga lebih pendek daripada waktu seharusnya karena memang tadi untuk persiapan tadi acara jam 10 tadi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Dari kelas C, kelas B, mohon maaf atas keterbatasannya. Akhirul kalam, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama.